Nama saya Irvi Reisya dari kelas PAIB semester 6 jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, pada mata kuliah telaah kurikulum ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai tema 10, yaitu pemetaan kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran PAI SMP kelas 8 semester 1. Pada pembahasan yang pertama yaitu mengorganisasikan peta kompetensi. Nah, kita ini harus tahu dulu apa sih kompetensi. Jadi kompetensi ini adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi yang diharapkan untuk siswa di sekolah. Jadi kompetensi inti dalam mata pelajaran PAI SMP kelas 8 semester 1 ini kompetensi yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi yang kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya, kemudian dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian kompetensi inti yang terakhir, yang keempat, yaitu mengolah dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, kemudian yang terakhir yaitu membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya yaitu pada pembahasan yang kedua yaitu mengenai kompetensi dasar. Nah, pada bab yang pertama dengan judul meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran, yang pertama yaitu beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menghayati perilaku toleran sebagai implementasi dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir yaitu menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya pada bab yang kedua yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, kompetensi dasar pada bab yang kedua ini yaitu meyakini bahwa minuman keras, judi, dan pertengkaran adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu menghayati perilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya memahami bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Dan yang terakhir yaitu menyajikan dampak bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Selanjutnya pada bab yang ketiga yaitu mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Nah, pada bab ini poin yang pertama yaitu meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama. Selanjutnya menghayati perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Dan yang terakhir yaitu menyajikan cara menerapkan jujur dan adil. Pada bab yang selanjutnya yaitu bab keempat, yaitu mengenai lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Nah, pada poin yang pertama yaitu melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid sebagai perintah agama. Kemudian poin yang kedua yaitu menghayati perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kemudian memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Dan yang terakhir yaitu mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Pada bab yang kelima yaitu mengenai jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Nah, poin yang pertama yaitu melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi sebagai perintah agama. Kemudian poin yang kedua yaitu mengenai menghayati perilaku santun sebagai implementasi dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian memahami tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan yang terakhir yaitu mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, selanjutnya yaitu poin yang ke-6 mengenai pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah.
Nah, poin yang pertama yaitu meyakini bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah sebagai bukti nyata agama Islam dilaksanakan dengan benar. Kemudian, menghayati perilaku tekun sebagai implementasi dalam meneladani ilmuwan pada masa Bani Umayyah. Kemudian, memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Dan yang selanjutnya terakhir yaitu menyajikan rangkaian sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Pada bab yang selanjutnya yang terakhir yaitu bab ketujuh, mengenai rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Pada poin yang pertama yaitu terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa rendah hati, hemat, dan hidup sederhana adalah perintah agama. Kemudian menghayati perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 dan hadis terkait. Kemudian selanjutnya memahami Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 dan hadis terkait dengan tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kemudian membaca Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 dengan tartil. Selanjutnya menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 serta hadis terkait dengan lancar. Selanjutnya yang terakhir yaitu menyajikan keterkaitan rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan pesan Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Pada pembahasan yang selanjutnya yaitu hasil konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan dalam buku yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam buku siswa edisi revisi Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017. Bab yang pertama yaitu mengenai meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Nah, pada bab ini membahas ada beberapa sub. Yang pertama yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, kemudian penilaian, pengayaan, remedial, dan yang terakhir yaitu interaksi guru dan orang tua. Kemudian selanjutnya bab yang kedua, menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Pada poin-poinnya yaitu yang pertama kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian, pengayaan, kemudian remedial, dan yang terakhir yaitu interaksi guru dan orang tua. Pada bab yang ketiga yaitu mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Pada bab yang ini sama saja mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kemudian proses pembelajaran, penilaian, pengayaan, remedial, dan yang terakhir yaitu interaksi guru dan orang tua. Pada bab 4 yaitu mengenai lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan sholat sunnah. Pada sub-subnya yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian, pengayaan, remedial, kemudian yang terakhir yaitu interaksi guru dan orang tua. Selanjutnya bab yang kelima, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Yang pertama yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kemudian proses pembelajaran, penilaian, pengayaan, kemudian remedial, dan yang terakhir yaitu interaksi guru dan orang tua. Pada bab yang keenam yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Sama saja, yang pertama yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian, pengayaan, remedial, dan yang terakhir yaitu interaksi guru dan orang tua. Selanjutnya bab yang terakhir yaitu bab yang ketujuh, mengenai rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Pada subnya yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kemudian proses pembelajaran, penilaian, pengayaan, remedial, dan yang terakhir yaitu interaksi guru dan orang tua. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Pada pembahasan ini
merujuk pada buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Siswa kelas 8 semester 1 kurikulum 2013 edisi revisi 2017, yang mana perencanaan yang dilakukan pada setiap pembelajaran yaitu yang pertama persiapan. Nah, mempersiapkan media atau alat peraga atau alat bantu dapat berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton atau tulisan yang besar dan mudah dilihat atau dibaca. Dapat juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya. Kemudian pembelajaran dimulai, guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. Dilanjutkan dengan memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang materi sesuai dengan pokok bahasan. Dan yang selanjutnya yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu pelaksanaan. Yang pertama yaitu untuk menguasai kompetensi ini, salah satu model pembelajaran yang tepat diterapkan adalah model cooperative learning, mencakup suatu kelompok kecil peserta didik yang bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan suatu tugas atau mengerjakan sesuatu yang mencapai tujuan bersama lainnya. Model cooperative learning ini menekankan pada kehadiran teman sebaya yang berinteraksi antar sesamanya sebagai sebuah tim dalam menyelesaikan atau membahas suatu masalah atau tugas. Dan yang terakhir yaitu penutup. Guru bertanya kepada peserta didik tentang manfaat atau hikmah mempelajari materi pendidikan agama Islam. Kemudian guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi pendidikan agama Islam. Dan yang terakhir yaitu guru meminta peserta didik secara jujur mengisi pilihan ganda atau soal. Pada pembahasan yang terakhir yaitu mengenai mengembangkan ide-ide pembelajaran. Nah, merujuk pada buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 semester 1 kurikulum 2013 edisi revisi 2017, maka saya akan mengembangkan ide-ide pembelajaran pada materi bab 1 sampai 7 yaitu dengan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, menurut Kokom Komalasari dalam bukunya Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi, bahwa pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ini merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah dengan mengintegrasikan berbagai konsep dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. Nah, strategi ini meliputi mengumpulkan informasi dan mempresentasikan penemuan. Selanjutnya, strategi pembelajaran ini juga menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari mata pelajaran. Dalam hal ini, siswa terlibat dalam penyelidikan untuk memecahkan masalah yang mengintegrasikan keterampilan dan konsep dari berbagai isi materi pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.